Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori A dan teori B yang ada di buku Your Basic Vocabulary. Jadi buku ini dibuat oleh Prof. Dr. Azhar Arsyad. Beliau merupakan rektor dari Institut Para Hikmah Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara cepat bagaimana supaya bisa paham belajar bahasa Inggris dengan menggunakan teori A dan teori B. Kalau kita biasanya ingin belajar cepat bahasa Inggris, biasanya kita harus mempelajari dulu apa yang dikatakan dengan nominal, uh, nominal, verbal, ataupun belajar tenses. Akan tetapi di dalam buku ini, tanpa menggunakan tenses, kita insya Allah bisa dengan mudah memahami bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan teori A dan teori B. Baiklah teman-teman sekalian, ini merupakan salah satu tugas dari dosen kami, yaitu Bu Ariadna. Baiklah, kita mulai saja, yaitu penjelasan tentang teori A dan teori B. Yang pertama kali kita jelaskan bahwasanya yang manakah itu teori A. Maka teori A itu yang ini, 5W tambah 1H. Nah, ini teori A. Jadi nanti penjelasannya setelah dijelaskan teori B. Kenapa? Karena teori B ini sangat mempengaruhi, sangat berperan penting dalam penggunaan teori A. Kemudian yang manakah dibilang teori B? Jadi teori B itu yang ini, teori B. Nah, jika teori A itu 5W1H, kalau teori B dia terbagi menjadi 4. Menjadi 4. Nah, teori B ini biasanya di dalam pelajaran bahasa Inggris dikatakan sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Akan tetapi di dalam buku ini tidak dikatakan sebagai auxiliary verb, akan tetapi dikatakan teori B. Itu gunanya supaya teman-teman cepat mengerti, cepat paham tentang bahasa Inggris ini. Baiklah, teori B. Nah, teori B ini terbagi menjadi 4. Yang pertama B1, kemudian B2, B3, dan B4. Sampai B4 saja, teman. Kemudian saya memiliki cara cepat bagaimana supaya bisa paham dalam penggunaan teori B ini. Yang pertama, yang pertama kita harus mengetahui anggotanya B1 sampai B4. Nah, begitu teman. Jadi kita harus mengetahui anggotanya B1 sampai B4. Yang manakah anggotanya itu? Yaitu yang ini. Jadi anggotanya, yang pertama kan, cara cepatnya yang pertama kita harus mengetahui anggotanya B1 sampai B4. Yang pertama anggota dari B1, yaitu am, is, are, was, were. Nah, ini anggota dari B1. Kemudian B2, yang mana anggotanya B2? B2 yaitu anggotanya do, das, did. Do, das, did. Do, das, did. Oke, paham? Yang ketiga B3. B3. Nah, B3 ini anggotanya yaitu have, has, had. Have, has, had. Oke, B3. B4 yang manakah dia? Yaitu will, shall, can, could. Apa lagi ya? Must, might, should, would. Pokoknya ya, B4. Kalau dalam pelajaran bahasa Inggris itu biasanya dikatakan dengan modals. Nah, oke. Setelah kita tahu anggota dari B1, B2, B3, B4, kita melangkah ke cara selanjutnya. Jadi tadi cara pertamanya itu kita harus mengetahui anggota dari B1 sampai 4. Oke, yang kedua caranya yaitu menentukan pasangan. Menentukan pasangan. Nah, setelah tadi menentukan pasangannya. Kalau tadi B1
is are was were. Nah, yang itu is are was were. Nah, cara menentukan pasangannya itu pasangannya I, is pasangannya she it, dan are pasangannya you they we are. Kemudian was were kapan digunakan, yaitu ketika kalimat tersebut lampau atau telah dilakukan. Pasangannya was I, she it, were, you they we. Oke, itu di B1 pasangannya tadi kan. Kemudian B2, anggotanya dulu B2. Do, does, did. Do pasangannya I, you, they, we. Does pasangannya she, it. Did pasangannya semua dari pronoun itu sendiri. Karena did digunakan ketika lampau. Oke. Kemudian B3 dan pasangannya, anggotanya B3, have, has, had. Have pasangannya I, you, they, we. Has pasangannya she, it, dan had pasangannya semuanya, semua pronoun, sama seperti dengan penggunaan dari B2. Kemudian menentukan pasangan dari B4. Ya, pasangannya sama semua aja, bisa semua aja. Jadi I can, she can, I should. Ya, bisa aja yang saya tahu gitu. Kemudian apa lagi ya? Itu tadi cara kedua. Tadi cara pertama menentukan anggota dari B1 sampai 4. Jadi sudah kita tahu toh. Yang kedua menentukan pasangan dari anggota B1 sampai B4 itu tersebut. Sudah tadi. Yang ketiga yaitu cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya ini teman-teman, jadi di dalam buku Your Basic ini sudah dijelaskan di halaman ke-9. Halaman ke-9 kita bisa buka. Nah, di sini dicocok sudah dituliskan, yaitu yang ketiga kan cara penggunaannya. Yang pertama tadi apa? Menentukan anggota B1 sampai 4. Yang kedua menentukan pasangan dari anggota B1 sampai 4 itu. Yang ketiga yaitu cara penggunaannya. Nah, cara penggunaannya pertama B1. Nah, B1 itu penggunaannya ada di 5 tempat. Yang pertama di adjektif atau kata sifat. Jadi B1 ini digunakan dalam adjektif atau kata sifat. Yang kedua kata benda untuk kata benda. Yang ketiga kata keterangan atau tempat adverb. Yang keempat verb ing yang artinya sedang. Yang kelima verb 3. Nah, dalam contoh untuk kata sifat adjektif, saya rajin, I am diligent. Saya tidak rajin, I am not diligent. Nah, jadi gitu. Dia tidak rajin, she is not diligent. She is not diligent. Ini di kata sifat. Jadi jangan lupa B1-nya simpan key setelah subjek. She is. Jadi kita fokus ke B1 dulu. She is not diligent. She is not diligent. Itu di kata sifat. Kemudian kata benda, contohnya I am a student. I am a student artinya saya ini adalah seorang siswa. Mereka adalah seorang siswa. They are the students. They are the students. Kenapa pakai are? Karena are ini pasangannya you, they, we. Karena mereka harus berpasangan dengan are. They are the student. Kalau jadi pertanyaan, teori B-nya maju ke depan. Jadi are they students? Oke, teman. Yang ketiga, keterangan tempat sama. I in the class, she in the class, she in the classroom. Yang keempat yaitu penggunaan verb ing. Iksan sedang makan. Iksan is eating in the kitchen. Nah, jadi kuncinya itu teman-teman, kalau dapat kata sedang, mau tidak mau dia pasti memakai verb ing. Nah, salah satunya itu dalam penggunaan B1 ini. Jadi dia sedang menulis. She is writing. She is writing. Oke?
Kemudian verb 3. Bagaimana penggunaan B1 ke verb 3? Nah, ini harus lebih fokus lagi, oke? Jadi kalau tadi nih mulai dari kata sifat, kata benda, kata keterangan, kata kerja sedang. Nah, ini dia itu kalimatnya berbentuk aktif. Sedangkan ketika menggunakan verb 3, B1 ke verb 3, maka dia menjadi pasif. Pasif, contohnya saya dipukul, atau ikan dimakan kucing. Ikan dimakan kucing. Jadi ikan, a fish, seekor ikan, a fish is eaten by cat. Oke? Is eaten by cat. Jadi gitu. Oke? Kita pindah ke B2. Penggunaan dari B2. Anggotanya dulu B2. Do, das, did. Do, das, did. Nah, yang harus kita ketahui bahwasanya B2 ini muncul ketika kalimatnya negatif atau interrogatif. Jadi ketika dia positif, maksudnya positif itu ya bukan positif corona, bukan. Positifnya itu ya yang positif. Ya, nanti dikasih contoh. Positif. Jadi positif ya. Jadi dia muncul ketika negatif dan interrogatif. Contohnya I eat, saya makan. Jadi tidak ada I do eat. I eat. Ini kan kita bahas bahasa Inggris dasar, I eat. Ketika ini positif kan saya makan. Kalimat negatif contohnya saya tidak makan. Nah, ini kata tidak dia menunjukkan negatif. Saya tidak makan. I don't eat. I don't eat. I do not eat. Nah, ini baru muncul B2-nya. Kemudian menjadi kalimat tanya, do I eat? Apakah saya makan? Akhirnya muncul. Contohnya das. Kita ambil namanya Hajia saja. Hajia pergi ke kampus. Hajia goes to campus. Kemudian kalimat negatifnya bagaimana? Hajia does not go to campus. Jadi go-nya ini tidak usah gue lagi karena sudah diwakili oleh does. Ya, ingat, does muncul ketika kalimat negatif dan interrogatif. Ketika interrogatif menjadi does Hajia go to campus? Kita pindah ke B3. B3 anggotanya have, has, had. Have, has, had. Have, has, had. Di sini yang ada di buku ini cara penggunaannya itu dia fokus ke kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga. Contohnya Nurul has eaten. Nurul has eaten. Dia sudah makan. Nah, kalau yang di buku ini dia menunjukkan kata sudah. Jadi Nurul has eaten. Nurul baru saja sudah makan. Kita ganti namanya Kiki saja. Kiki has eaten. Kiki has eaten. Kenapa dia pakai has? Karena dia Kiki satu orang, jadi dia menunjukkan she has eat, dia harus memakai has. Beda kalau Ayu Dewi dia harus memakai have. Kiki has eaten. Kalau jadi negatif, nah kalau B3 ini dia tetap muncul di kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Beda kalau di B2 tadi. B2 muncul ketika negatif atau negatif dan interrogatif saja. Kalau B3 muncul di semua. Contoh kata Kiki has eaten. Kiki has eaten just now. Barusan makan. Kalau kalimat negatifnya Kiki has not eaten. Jadi eaten ini merupakan kata kerja ketiga dari eat, at, eaten.
eat, ate, eaten. Oke. Kemudian apa lagi? Jadi interrogatif. Jadi kalau interrogatif, B3-nya ini maju ke depan. Has Kiki eaten? Has Kiki eaten? Sudahkah Kiki makan? Ya, sudah. Oke. Kemudian ke B4. Nah, B4 ini alhamdulillah dia agak mudah karena dia modals. Modals ini kalau setelah subjek kemudian modal, setelah modal harus verb 1. Harus verb 1, enggak boleh to apa? To baru verb 1 enggak boleh, apalagi verbnya. Harus verb 1 yang saya tahu begitu. Sebagaimana yang buku juga di sini begitu. Harus verb 1. Harus verb 1. Jadi langsung saja. She can write in the book. She should show her ability in front of them. Itu should show. Jadi langsung saja verb 1. Begitu cara penggunaannya. Jadi tadi kan oke. Ini merupakan cara ketiga. Toh, yang pertama tadi menentukan anggota dari B1 sampai 4, yang kemudian yang kedua menentukan pasangan dari anggota tersebut. Yang ketiga, cara penggunaan. Tadi kan sudah dijelaskan cara penggunaannya. Yang keempat terakhir yaitu fokus ke time signal atau keterangan waktu. Oke, keterangan waktu. Fokus ke time signal. Fokus ke time signal. Nah, ketika ini time signal ini sangat berpengaruh dalam penggunaan kalimat. Contohnya kali B1 tadi. Kalau dia jelas-jelas sedang, berarti sedang dilakukan. Beda kalau kemarin, tahun lalu, minggu lalu, tiap hari. Jadi itu harus diperhatikan. Ketika kita mendengar kata lampau, maka di B1 kita harus memfungsikan dari penggunaan anggotanya itu was were. I was in the classroom yesterday. Saya sudah berada di kelas kemarin. Saya berada di kelas kemarin. Jadi gitu. Kemudian kalau di B2 dia penggunaan lampaunya itu did, kemudian di B3 had. Ya, begitu teman-teman. Nah, setelah kita itu tadi yang pertama menentukan anggota dari B1 dan B1 sampai B4, yang kemudian menentukan pasangan dari anggota tersebut, yang ketiga cara penggunaannya, yang keempat harus mengetahui time signalnya, harus jelas, yaitu penanda waktunya, keterangan waktunya. Setelah kita mengetahui dari teori B ini, maka kita pindah ke teori A. Teori A yaitu 5W1H. What, which, who, apa lagi? Why, when, and how. Nah, penggunaannya itu contohnya digabungkan antara teori A dan teori B. Nah, setelah teori A, dia harus langsung teori B. Tidak boleh subjeknya duluan, kecuali dalam keadaan tertentu. Contohnya saja begini. Where did you buy your car yesterday? Di mana kamu beli itu mobilmu kemarin? Tuh, di mana kamu beli mobilmu kemarin? Jadi bukan where you bought your car yesterday. Tidak boleh langsung where you, tapi where did you. Did ini merupakan B2. Oke? Atau where is my book? Where is my book? Di mana bukuku? Bukan where my book. Jadi harus ada kata is. Where is my book? Where is my book? Where do you have where do you live? Di mana kamu tinggal? Jadi gitu. Jadi setelah teori A harus teori B. Jadi gitu teman-teman. Jadi nanti penjelasan lebih jelasnya kita jelaskan di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Thanks for watching and
Sorry for any mistake. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa.